pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 23 dan 24. Saya Nilona Opilidia Stuti, NPM 191. Pajak penghasilan pasal 23, pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, empat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepada kantor pelayanan pajak sebagai pemotongan PPh pasal 23, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya ada penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan. Yang kedua bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 UU nomor 36 tahun 2008, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dividen, yaitu baik dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan sebagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang tiga, ada royalti. Yang keempat, hadiah penghargaan dan bonus. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu untuk pasal 23, sedangkan untuk pasal 21 merupakan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf E UU PPh. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain-lain. Jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Beberapa jenis penghasilan tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yang diatur dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang. Yang ketiga, dividen atau bagian laba diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagian perseroan terbatas, BUMN seperti PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Jasara Harja, dan BUMD, perusahaan daerah air minum atau PDAM. Saya Putu Meldi Juniawan, NPM 165. Selanjutnya nomor 4, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham dan kongsi, termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya nomor 5, sisa hasil usaha koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan seperti BUMN dan BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah, dan UMKM atau koperasi. Penghasilan di sini yaitu imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Selanjutnya ada tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, tarif pajak dan dasar
pemotongan. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif yaitu sebagai berikut. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, royalti, hadiah, penghargaan dan sejenisnya yang dipotong pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas. Sewa yang dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK /03/2008 merupakan A. Jasa lain sebagai objek PPh pasal 23 yaitu sebagai berikut. 1. Jasa penilaian. 2. Jasa aktuaris. 3. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. 4. Jasa perancang. 5. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh BUD. Yang keenam, jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi. Yang ketujuh, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang kedelapan, jasa penerbangan hutan. Yang kesembilan, jasa penyediaan tenaga kerja. Yang 10, jasa di bidang perdagangan surat berharga. Yang ke-11, jasa maklon. Yang ke-12, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa kebersihan, jasa tata boga, jasa pengepakan, dan jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar, dan media lainnya. Selanjutnya, jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jasa reparasi pompa reda, jasa pemasangan instalasi dan perawatan, jasa mud logging yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur. Selanjutnya, jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling, jasa pemeliharaan untuk pekerja drilling, jasa pengontrolan pasir yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa. Selanjutnya, jasa percetakan hidrolika yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pemasangan tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil. Saya, Igustia Ayu Wulandari, NPM 183, akan membahas materi selanjutnya. Yang ketiga itu ada jasa penunjang dan penambangan di bidang penambangan selain migas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jasa pengeboran, yang kedua ada jasa penebasan, yang ketiga ada jasa pengupahan dan pengeboran,
Yang keempat ada jasa pembangunan. Yang kelima ada jasa pengangkutan atau sistem transportasi kecuali jasa angkutan umum. Yang keenam ada jasa pengolahan bahan galian. Yang ketujuh ada jasa reklamasi tambang. Yang kedelapan ada jasa pelaksanaan dan manufaktur. Dalam hal wajib pajak, yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak mendapatkan besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Karena kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak. Yang keempat ada jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, berupa yang pertama ada bidang aeronautika, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada jasa pendaratan, yang kedua ada jasa penggunaan jembatan pintu, yang ketiga ada jasa pelayanan penerbangan, yang keempat ada jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang selama pesawat udara di darat. Yang kelima yaitu ada jasa penunjang lain di bidang aeronautika. Yang kedua, bidang non-aeronautika yaitu pertama ada jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat. Yang kedua ada jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi, baik itu bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya yang disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan barang jadi berada pada pengguna jasa. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara meliputi penyelenggaraan pameran, konvensi, penggelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Yang kedua, kita akan membahas tentang menghitung PPh pasal 23. Dalam objek pajak di pasal PPh 23, yang pertama itu ada dividen, di mana besarnya PPh pasal 23 dividen yaitu 15% dikali jumlah dividen. Yang kedua ada bunga, besarnya PPh pasal 23 yaitu 15% dikali jumlah bunga. Yang ketiga ada royalti, 15% dikali jumlah royalti. Yang keempat ada sewa, 2% dikali jumlah sewa. Yang kelima ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Besarnya PPh pasal 23 yaitu 15% dikali jumlah hadiah atau penghargaan atau bonus. Saya Niputu Nitelianti, NPM 192. Lanjutan perhitungan PPh pasal 23 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yaitu 20% dikali jumlah sewa. Berikutnya yang terakhir, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, yaitu 2% dikali jumlah imbalan tidak termasuk PPN. Selanjutnya, PPh atas dividen, bunga, dan sewa. Perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, dan sewa dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, dividen bukan objek pajak. Di sini tidak terdapat perhitungan karena tidak ada pengenaan pajak. Dan penerimanya adalah PT, koperasi, BUMN
BUMN atau BUMD dengan syarat tertentu. Selanjutnya PPh pasal 23 dengan perhitungan 15% dikali jumlah bruto dengan penerima wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26 dengan perhitungan 20% dikali jumlah bruto dengan penerima wajib pajak luar negeri. Dan yang terakhir PPh pasal 17 ayat 2C dengan perhitungan 10% dikali jumlah bruto final yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Selanjutnya bunga yang bukan objek pajak juga tidak terdapat perhitungan karena tidak adanya pengenaan pajak yang diterima oleh perusahaan reksadana atau bunga obligasi. PPh pasal 23 dengan perhitungan 15% kali jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26 dengan perhitungan 15% kali jumlah bruto final yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dan yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan 20% kali jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan bunga obligasi pasar modal. Selanjutnya sewa. PPh pasal 23 dengan perhitungan 2% dikali jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26 dengan perhitungan 20% dikali jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dan yang terakhir, PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan 10% kali jumlah bruto final yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan. Contoh perhitungan. Contoh pertama, pada tanggal 1 Juli 2009, PT Perdana membayarkan dividen tunai sebagai berikut. Saya Komang Pramita Adisanti, NPM 158. PPh yang dipotong oleh PT Perdana atas pembayaran dividen tersebut adalah yang pertama PT Ananda, PPh pasal 23 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Penerima adalah PT tetapi jumlah penyertaannya kurang dari 25% dari total saham beredar. Bank Mandiri atau BUMN. PPh yang dipotong bukan objek pajak. Penerima adalah BUMN dan jumlah penyertaannya lebih dari 25% dari total saham beredar. Yang ketiga, PT Setia Jaya. PPh yang dipotong bukan objek pajak. Penerima adalah PT dan jumlah penyertaannya lebih dari 25% dari total saham beredar. Yang keempat, CV Putra. PPh pasal 23 15% dikali 19 juta sama dengan 2.850.000. Dan yang kelima, Tuan Hakim. PPh yang dipotong PPh pasal 17 ayat 2C. 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, pada penghasilan pasal 23, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Keempat, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam 1 tahun pajak. Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima maupun diperoleh dari luar negeri. Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan. Permohonan kredit pajak luar negeri. Agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, maka wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, ketentuan penggabungan penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Atas penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, atas penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, atas penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari pernyataan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dan jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan
Menteri Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahun pajak atau SPT tahunan PPH badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPH saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun berakhir. Penentuan besarnya dividen yang digabungkan dengan penghasilan lainnya dihitung berdasarkan besarnya proporsi pemilikan saham pada badan usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan publik setelah dikurangi dengan PPH terutang di negara tersebut. Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen berdasarkan perhitungan wajib pajak dalam negeri tersebut, wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PPH pada tahun pajak yang dibagikan dividen tersebut. Namun, apabila sebelumnya jangka waktu tersebut di atas badan usaha di luar negeri yang dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak wajib pajak, maka dividen yang digabungkan adalah sebesar dividen yang dibagikan tersebut. Dividen yang menjadi hak wajib pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan wajib pajak pada badan usaha luar negeri. Contohnya, PT Ananda di Yogyakarta dalam tahun 2009 menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, laba usaha Singapura dalam tahun pajak 2009 sebesar 500 juta. Yang kedua, dividen atas kepemilikan pada X di Australia sebesar 200 juta, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2008 dan baru dibayarkan dalam tahun 2009. Yang ketiga, dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar 60 juta, yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Yang keempat, ada bunga obligasi. Di Kuala Lumpur yang dihitung sebesar 80 juta dan diterima pada saat semester dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bunga semester tahun 2009 diterima bulan September 2009. Yang kedua, bunga semester tahun 2009 diterima pada bulan Maret 2010. Penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan ekuitas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara berupa badan yang menerbitkan saham atau ekuitas tersebut berkedudukan. Yang kedua, menghasilkan penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta berdasarkan sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan penggunaan harta tersebut berada atau berkedudukan. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar tersebut
berada atau berkedudukan. Dan yang terakhir, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas. Oleh karena itu, jika terdapat sumber penghasilan selain yang disebutkan di atas, penentuan sumber penghasilan tersebut menggunakan prinsip yang sama dengan yang di atas. Selanjutnya, besar kredit pajak yang diperbolehkan. Yang pertama, ketentuan kredit pajak luar negeri. 1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak atau PKP, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, menghitung PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Dalam hal terjadi kerugian usaha di dalam negeri, maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Dalam hal terjadi kerugian yang diderita di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Dan yang keempat, perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Dalam hal diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Kesimpulannya, pemotong pajak PPh pasal 23 terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak. PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri
yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.